Yang pertama adalah situs Marmer Jogotuo. Secara geologi, situs Marmer Jogotuo yang terletak di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten merupakan bagian dari kompleks batuan metamorf Bayat yang berumur pratersier. Batuan marmer di lokasi ini terbuat dari proses metamorfisme kontak dan regional terhadap batuan sedimen karbonat akibat intrusi magma pada masa lampau. Kehadiran marmer di Jogoto menjadi bukti adanya dinamika geologi yang kompleks di zona transisi antara lempeng samudra dan benua di selatan Jawa. Karena ini nilai ilmiah dan keunikan proses geologinya, situs ini kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Geopark Bayat yang memiliki fungsi konservasi, edukasi, dan pariwisata geologi. Pada 11 November 2020, Pemkab secara resmi mengusul situs Marmer Jogotuo menjadi Geoheritage atau warisan geologi. Usulan disampaikan ke Kementerian ESDM melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini daerah tersebut malah dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melakukan penyalahgunaan lahan sebagai pertambangan. Penyalahgunaan lahan Geopark Marmer Jogotuo di Kecamatan Bayat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai etika profesi geosains dan pertambangan. Kawasan ini memiliki nilai geologis tinggi sebagai situs warisan bumi atau heritage, tempat masyarakat dan akademisi dapat mempelajari proses geologi serta potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketika lahan geopark tersebut justru dieksploitasi menjadi tambang marmer, maka tujuan konservasi, edukasi, dan pengembangan geowisata tergeser oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Dari sudut pandang etika profesi, tindakan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seorang profesional di bidang geologi dan pertambangan seharusnya menjunjung asas sustainability dan non-maleficence, yang artinya tidak merusak lingkungan dan nilai ilmiah kawasan yang dilindungi. Eksploitasi di kawasan geopark bukan hanya mengancam kelestarian bentang alam dan ekosistem, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas profesi geosains. Dengan demikian, penyalahgunaan lahan Geopark Marmer Jogotuo menjadi tambang tidak hanya melanggar aturan konservasi, tetapi juga mencederai etika profesi yang menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian warisan geologi untuk generasi mendatang. Pulau Gak merupakan salah satu pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dikenal memiliki potensi tambang nikel terbesar serta keanekaragaman hayati laut dan darat yang tinggi. Namun, aktivitas pertambangan di sana memunculkan sejumlah isu etika dan sosial yang penting untuk dikaji. Untuk pengkajian sebagai berikut. Pada kasus tambang nikel di Pulau Gak Raja Ampat, Pulau Gak yang terletak di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dikenal memiliki kandungan nikel laterit berkadar tinggi sejak era 1990-an. Pulau ini menarik perhatian investor pertambangan nasional dan asing. Untuk awal terjadinya konflik dan penolakan, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia menetapkan Kepulauan Raja Ampat sebagai kawasan konversi laut dan cagar alam, yang berarti tidak boleh ada aktivitas pertambangan di dalamnya. Namun, PT Gak Nikel tetap berupaya mempertahankan izin operasi karena sudah berinvestasi dalam eksplorasi. Lalu, langkah menimbulkan kontroversi besar karena dianggap melanggar prinsip pelindungan pulau kecil, dan daerah konversi. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak sosial dan lingkungan yang terjadi adalah kerusakan hutan tropis, pencemaran laut, ketimpangan ekonomi dan sosial, kehilangan akses masyarakat adat. Lanjut untuk konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, isu etika pertambangan nikel di Pulau Gak sering menimbulkan dilema moral antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban menjaga lingkungan. Eksploitasi berlebihan berpotensi merusak hutan hujan tropis, ekosistem kars, dan pertumbuhan karang yang sangat sensitif. Untuk dampak sosial yang terjadi adalah masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada laut dan hutan mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran air, sedimentasi, dan penurunan hasil tangkapan ikan. Hak masyarakat adat dan persoalan konsultasi publik. Terdapat laporan bahwa proses izin tambang di Pulau Gak tidak selalu melibatkan masyarakat adat secara penuh atau bermakna. Masyarakat adat setempat kehilangan akses terhadap tanah adat
kawasan hutan, serta wilayah laut tradisional. Untuk ketimpangan sosial dan keadilan distribusi manfaat, yaitu keuntungan besar dari tambang nikel sering tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar nilai ekonomi dinikmati oleh perusahaan dan pemerintah pusat, sementara masyarakat sekitar tetap menghadapi kemiskinan dan keterbatasan fasilitas dasar. Dampak yang terjadi kepada masyarakat yaitu munculnya kesenjangan ekonomi, perubahan sosial budaya, dan potensi konflik horizontal antar warga akibat kecemburuan terhadap pekerja dari luar daerah. Aspek yang terjadi yaitu menyangkut keadilan distribusi dan etika pembangunan berkelanjutan. Bagaimana memastikan manfaat tambang benar-benar meningkat kualitas hidup masyarakat lokal secara adil dan setara. Pada tahun 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur, semburan lumpur panas tiba-tiba muncul dan menenggelamkan ribuan rumah. Peristiwa ini dikenal juga sebagai lumpur lapindo, salah satu bencana geologi dan industri terbesar di Indonesia. Dari sisi geologi, wilayah ini memang terbilang rawan karena tersusun atas lapisan sedimen muda dan fluida dengan tekanan tinggi. Namun, banyak ilmuwan berpendapat bahwa pengembaraan sumur Banjarpanji 1 menjadi pemicu utama semburan akibat dari kegagalan dalam mengendalikan tekanan bawah permukaan. Nah, disinilah muncul pertanyaan, apakah prosedur keselamatan sudah dijalankan dengan benar? Apakah tanggung jawab terhadap korban lingkungan telah ditegakkan? Nah, kasus lumpur lapindo menjadi pelajaran penting bahwa teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan profesional. Karena setiap keputusan teknis sekecil apapun dapat berdampak besar bagi manusia dan bumi yang kita pijak. Pulau Kak merupakan salah satu pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dikenal memiliki potensi tambang nikel terbesar serta keanekaragaman hayati laut dan darat yang tinggi. Namun, aktivitas pertambangan di sana memunculkan sejumlah isu etika dan sosial yang penting untuk dikaji. Untuk pengkajian sebagai berikut. Pada kasus tambang nikel di Pulau Kak Raja Ampat, Pulau Kak yang terletak di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dikenal memiliki kandungan nikel laterit berkadar tinggi sejak era 1990-an. Pulau ini menarik perhatian investor pertambangan nasional dan asing. Untuk awal terjadinya konflik dan penolakan, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia menetapkan Kepulauan Raja Ampat sebagai kawasan konversi laut dan cagar alam, yang berarti tidak boleh ada aktivitas pertambangan di dalamnya. Namun, PT Kak Nikel tetap berupaya mempertahankan izin operasi karena sudah berinvestasi dalam eksplorasi. Lalu, langkah menimbulkan kontroversi besar karena dianggap melanggar prinsip pelindungan pulau kecil, dan daerah konversi. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak sosial dan lingkungan yang terjadi adalah kerusakan hutan tropis, pencemaran laut, ketimpangan ekonomi dan sosial, kehilangan akses masyarakat adat. Lanjut untuk konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, isu etika pertambangan nikel di Pulau Kak sering menimbulkan dilema moral antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban menjaga lingkungan. Eksploitasi berlebihan berpotensi merusak hutan tropis, ekosistem kars, dan pertumbuhan karang yang sangat sensitif. Untuk dampak sosial yang terjadi adalah masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada laut dan hutan mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran air, sedimentasi, dan penurunan hasil tangkapan ikan. Hak masyarakat adat dan persoalan konsultasi publik. Terdapat laporan bahwa proses izin tambang di Pulau Kak tidak selalu melibatkan masyarakat adat secara penuh atau bermakna. Masyarakat adat setempat kehilangan akses terhadap tanah adat, kawasan hutan, serta wilayah laut tradisional.
untuk ketimpangan sosial dan keadilan distribusi manfaat, yaitu keuntungan besar dari tambang nikel sering tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar nilai ekonomi dinikmati oleh perusahaan dan pemerintah pusat, sementara masyarakat sekitar tetap menghadapi kemiskinan dan keterbatasan fasilitas dasar. Dampak yang terjadi kepada masyarakat yaitu munculnya kesenjangan ekonomi, perubahan sosial budaya, dan potensi konflik horizontal antar warga akibat kecemburuan terhadap pekerja dari luar daerah. Aspek yang terjadi yaitu menyangkut keadilan distribusi dan etika pembangunan berkelanjutan. Bagaimana memastikan manfaat tambang benar-benar meningkat kualitas hidup masyarakat lokal secara adil dan setara. Pada tahun 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur, semburan lumpur panas tiba-tiba muncul dan menenggelamkan ribuan rumah. Peristiwa ini dikenal juga sebagai lumpur lapindo, salah satu bencana geologi dan industri terbesar di Indonesia. Dari sisi geologi, wilayah ini memang terbilang rawan karena tersusun atas lapisan sedimen muda dan fluida dengan tekanan tinggi. Namun, banyak ilmuwan berpendapat bahwa pengembaraan sumur Banjarpanji 1 menjadi pemicu utama semburan akibat dari kegagalan dalam mengendalikan tekanan bawah permukaan. Nah, disinilah muncul pertanyaan, apakah prosedur keselamatan sudah dijalankan dengan benar? Apakah tanggung jawab terhadap korban lingkungan telah ditegakkan? Nah, kasus lumpur lapindo menjadi pelajaran penting bahwa teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan profesional. Karena setiap keputusan teknis sekecil apapun dapat berdampak besar bagi manusia dan bumi yang kita pijak.